Halo guys, selamat malam. Bersama gua Bang Hia lagi pada malam hari ini dan ini gol kesayangan kita. Dia H4-nya ya. Dia kembali closing pas banget di supply atau di demand ini ya. Nah, dan setelah kemarin dia udah retest, habis itu hari ini dibalas lagi. Jadi apa itu artinya? Kalau kalian lihat secara overallnya, nah ini kalian simak baik-baik ya. Jadi kemarin seperti yang gua bilang, ini kalau ini di break, supply ini, dan ternyata sudah di break, ini menjadi yang atas ini adalah supply key level. Ya. Nah ini yang menjadi supply key level, hari ini di respect benar. Ya, apalagi biasanya setelah dia break and then kemudian retest. Ya, kemudian dia retest and then baru mungkin continuation. Nah, sekarang dia udah kembali kalau syaratnya adalah kalau kita lihat di daily candle lihat ya dia lumayan super bullish banget ya. Ini menjadi kita takut ngambil fokus sell kalau kita nggak ada zona area resist dan resist dan support key level gitu ya. Nah, permasalahannya adalah pergerakannya hari ini dia kembali H4-nya close di sini. Harusnya dia kalau ke atas itu dia respect ini dan kemudian lanjut ke atas. Ini dia nggak boleh H4 ini close seperti ini. Tapi karena H4 closing seperti ini, kemungkinan besar ini akan bikin lower low lagi. Cuma hanya masalah waktu aja. Jadi ini kemungkinan besar bisa aja dia seperti ini, retest dikit, atau bahkan bisa aja dia nggak ke atas ini, karena dia udah selesai ini liquidity grab ya. Area ini udah liquidity grab, kemudian ini mungkin dia akan bikin lower low, baru dia nanti kembali ke atas. Gitu. Ya. Nah, kenapa begitu Bang ya? Ya, itu susah dijelasin ya. Ini pakai ini yang gua bilang tadi ya. Kalian harus ngerasain market gitu loh. Kalian harus cari tahu sendiri apa arti di balik ini semua gitu. Tapi kalian seiring waktu kalian bakal ngerti gitu. Gitu. Jadi apa yang gue jelasin adalah pengamatan gue di market selama ini gitu. Nah, lihat ya yang kemarin kita udah high ke level demand ini langsung di respect gitu. Langsung di respect dan mantul lagi. And kemarin dia langsung junam ya. Kemarin di sini dia break daily satu ini. Jadi closing dia break dan ternyata itu hanya untuk nge-retest demand H4 ini di bawah kemudian karena dia belum retest ya. Kalian lihat ya kan kemarin kita ngomong ya ada gap di sini ya. Ada imbalance. Jadi itu belum ke fulfill. Makanya dia turun duluan ngambil liquidity grab karena berharap ada orang-orang yang di Asia Session pada buy di sini. Semacam contoh lah kemarin salah satu adalah Kapten 1. Ya stop lossnya kan 30 pips. Jadi masih ya memang kalau Asia itu key level atau apalagi support daily itu agak susah di break. Tetapi ya namanya gold belakangan ini fundamentalnya lagi tinggi-tingginya ya bisa aja ini market agak aneh kayak gini gitu kalau kita nggak adaptasi. Makanya kalau udah kayak gini pergerakannya jangan buy di retest atau jangan sell di retest. Mainnya itu adalah di sell atau buy stop. Ya, kita tadi lah hari ini buktinya kita dapat kan. Contohnya hari ini, nah gitu ya. Contohnya hari ini tadi kalian lihat setelah dia udah retest di zona key level atas ini dia ngambil nih supply teratasnya nih kalau dilihat dari H4-nya nih sih. Ya. Nah, kalau kalian lihat setelah dia break ini dia ada engulfing di sini. Ini sebenarnya gue udah mulai sell sebenarnya di sini guys. Jujur link. Ya, gue udah sell. Tetapi ini ada kena BE. Ya, ada dua kali kena BE lah gitu.
Jadi gue sebenarnya udah sell, jadi gue mau nyari pucuk lagi gitu. Tetapi nggak dapat, karena udah 2 kali gue udahan lah. Udah ini udah nggak bener gitu. Nah udah 2 kali kena B, udah nggak bener gitu. Makanya akhirnya ketika H1 ini dia H1-nya kan udah closing di bawah sini secara weeknya, tapi badinya belum. Nah gitu ya guys ya. Makanya gue selalu bilang itu kalian tunggu body candle close, lihatlah. Kalau dia belum closing, biasanya akan ditarik jauh lagi ke atas. Bahkan dia bisa aja nanti engulfing lagi. Gitu. Nah, makanya begitu ini closing, body candle-nya lumayan strong walaupun belum keluar zona konsolidasi atau yang tadi gua tanda ini pagi hari, tetapi gua turun ke lower time frame. Karena kita udah punya patokan ini H1 nih. Masa sih nanggung kayak gini? Tapi tetap kita patokannya adalah di 32 sekitaran sini lah, 3219 gitu-gitu. Nah, nah akhirnya harus kita lari ke M30 guys. Gitu. Nah, kalian lihat setelah dia closing di sini, ini kan closing yang satu. Kemudian ini M15 menit atau 45 menit kemudian dia nggak retest lagi ke atas. Dia udah liquidity grab di sini atau dia udah istilahnya ya iya ini udah liquidity grab dan dia body candle-nya close gitu loh. Full bearish gitu badinya. Nah, ini bisa langsung di sell gitu. Makanya tadi di sini gua call sell. Ini kan easy ya namanya. Ini 70 kalau nggak salah tadi gue dapat. Ya. Harusnya tadi kalau nggak salah ini lumayan banyak yang ngambil di sini. Ya. Habis ngambil di sini, kemudian dia turun and retest dan dia ada lagi candle-candle kayak gini. Nah, ini lanjut turun. Terus kemudian ini kalian lihat ya, dia konsisten mulai ini dia bikin lower high-nya, lower low. Ya, kalian lihat ya ini kayak gini di M15 ini lower low-nya, lower high-nya, lower low-nya, lower high-nya, ini lower low nih. Ini kayaknya iya, ini lower low ini di ujung bawah, ini lower high-nya, ini bisa aja nanti kemudian minggu depan dia bakal continuation ke bawah. Dan benar aja kalau dilihat, ini kita kebanyakan ngomong, ini M15-nya close bagus banget. Ada yang ambil sell nggak? Aduh, gara-gara ngejelasin jadinya kita kehilangan momentum ini guys sih. Tapi oke. Okay. Ya paling tidak ilmunya kalian dapat lah. Ini sebenarnya gue nggak ada rahasiaan buat kalian ya. Memang karena gue ngerti, walaupun gue berkali-kali ngejelasin pun kalian agak susah memahami karena butuh waktu. Tapi paling tidak kalian paham gak guys? Say yes dong kalau kalian paham itu, atau paling tidak mengerti lah. Kalau paham kan artinya lebih tinggi daripada mengerti. Kalau mengerti itu ya teorinya mengerti, tetapi prakteknya mungkin masih terkendala. Gitu. Ya, kalau sis Mary mungkin udah paham cara-cara itu. Nah, ya. Pokoknya simply kalian tinggal ngikutin key level kita aja. Kalian tunggu key level itu di break udah. Tinggal ngikutin, belajar disiplin aja ya. Ada Bro Denny ya, Bro Faruk juga, Bro Jonathan Aldo kalau nggak salah. Ya, Bro Julius ya, Bro Malvin, Sis Maria, Bro Melvin, Rexi ya, Bro Robert dan Bro Roberto juga, Sus, Bro Sani, Steven, Bro Valdi juga ya. Gue ingatin lagi atau gue ulangi lagi kondisi market saat ini. Kalian jangan buy di retest atau sell di retest. Kalian buy and sell di stop aja. Gitu. Karena kalian lihat sendiri kan, sekali dia break aja udah sangat cukup gitu loh buat kalian. Karena masalahnya kalau kalian sell atau buy di retest, takutnya itu retestnya panjang, bahkan dia break previous ininya, high-nya atau low-nya gitu.
Kayak misalnya tadi barusan, coba kalau kita sell tadi di break ini aja tadinya, ya kan istilahnya ini dia udah lihat ya, dia udah liquidity grab, kemudian dia close pin bar bearish gitu. Nah kalau kita ini kita lihat M1-nya ya, ini apalagi M1-nya dia udah retest, and then dia close kayak gini, ini bisa langsung di sell. Gitu. Ini instan nih, 50 atau 60 page, ya. Kayak gitu. Jadi kondisi saat ini kita harus adaptasi, jangan buy di retest. Apalagi di New York ya, di New York Session itu bahaya banget. Mungkin kalau Asia dan London itu masih ada ininya, masih menurut gua masih ada pengecualian lah kalau yang, tapi ya menurut gua itu yang udah pengalaman semacam yang udah profitable lah. Tapi kalau sebelum itu jangan dulu karena takutnya kalian masuk itu nggak on point ya. Si lihat week-weeknya kayak gini ya, ngeri banget. Jadi kalau udah 50 pips ke atas close half dulu guys, close half. Jangan rakus. Kayak tadi si itu apa namanya bro ini Darwin, ya kan dia udah dapat hampir 100, nggak di ini nggak di close ya. Nggak wes, kena hajar jadinya. Ya. Ya malam hari ini kita santai ya guys ya, kita nggak kejar trading karena udah lumayan cukup minggu ini. Ya, gue ingatin lagi ya, kalian nunggu key level aja lah. Key level, mendingan kalian nanya gue bang, ya ini benar nggak key levelnya? Jadi sekalian juga kalian belajar gitu loh. Lama-lama nanti kalian ngerti gitu. Kalau kalian udah ngerti kan pasti nanti jarang nongol di grup. Karena kenapa? Udah tahu lah. Ini versi key levelnya Bang Iya, ini bagus nggak gitu. Lama-lama kan kalian backtest kan. Apa yang gua analisa, apa yang gua kirim. Kayak gini-gini kan berarti ini kan terbukti ya. Bukti saya valid. Ya kayak gini-gini gitu-gitu. Ya, lumayan ya guys ya untuk ya gue udah review ya trading kita ya yang kemarin dan tadi posisi kita hari ini apa dan juga posisi tadi guys ya, posisi tadi juga ini ya kenapa tadi gue cari sell karena dia ini ya, gue jelasin ya. Kalian lihat ini candle H1-nya ini close super bearish ya. Tetapi ini gue belum hilangin kemarin guys ya. Biasanya kalau ini candle gue itu apa namanya itu, gue hilangin sebenarnya. Tetapi sengaja gue nggak hilangin yang daily closing ini karena ini key level banget. Jadi ketika gue buka tadi trading view, gue lihat ini dia closing super bearish, ini kemungkinan besar 90% bakal lanjut. Hanya masalah waktu aja. Hanya masalah waktu aja. Karena kenapa? Ini nggak sembarangan dia bikin candle kayak gini gitu. Apalagi dia kalau dilihat dari ininya dia kembali lagi ke ini, ke dimensi ini. Gitu. Ya. Jadi ketika ini dia ini, nah udah, gue udah pindah ke lower time frame-nya. Ini. Ya. Nah, kalian lihat di lower time frame-nya, dia kalau kembali ke atas, ini M30-nya, ini M30-nya harusnya dia udah bullish, tapi ini masih close bearish, guys. Nah, ya, ini kita lagi lari ke M15. Nah, di M15-nya sungguh menakjubkan gitu. Ya kan, dia udah ini M15 pertama full bearish, kedua pin bar dia masih belum berani turun, mungkin dia ngambil liquidity grab, dan bener aja dia ngambil liquidity grab ya. Ketika ini kedua kali ada konfirmasi dia nggak ke atas lagi, berarti ini pasti dia lanjut turun ini, paling tidak dia break dulu dan kemudian sesuai dengan plan. Jadi tuh, jadi tadi sell di ketika ini dia break, ini gue langsung sell
Ini instan 100 pips. Ini gue overload bisa dibilang karena ini gue yakin banget. Overload di akun ininya, di akun satunya. Kalau gue yakin itu biasanya overload, guys. Jadi ya itu sangat jarang terjadi. Karena itu namanya occasional aja ini. Jadi ketika dia break ini kalau dilihat dari M1, nah ini ya, ini posisi satunya. Jadi ada dua posisi. Posisi satunya gue langsung close di 50 pips, terus gue sisain yang setengahnya lagi sampai ke 100 pips. Jadi kalau kalian yakin sebenarnya itu, maksudnya kalau kalian udah profitable, udah punya skillnya, udah paham cara marketnya, itu tidak jadi masalah sebenarnya. Tapi sesekali nggak boleh terus menerus karena ada kalanya juga kita kena mental juga. Gitu. Kayak tadi kan yang gue bilang di atas, ya kan? Yang sebelum dia drop banget lagi hari ini, yang di atas ini kan gue ada kena 2 kali BE kan di atas ini. Jadi ya itu lumayan kena ini juga. Kena mental juga walaupun BE kan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan guys? Kah malam hari ini kayaknya nggak ada news ya. Ya hari ini nggak ada news. Pokoknya kalian disiplin aja dulu ya. Ya Bro Julius hari ini gimana? Oke, santai-santai Kapten. Oke. Ada tren nggak hari ini? Gimana hasilnya cuan? Barusan tadi bahas-bahas sel. Oh, tadi lo sel di situ ya? Oke. Nggak ada posisi. Ada 3 tray hari ini 30 sampai 40 pips out. Oh, itu ya di gua itu nggak bisa buka, harus pakai VPN. Makanya gua jarang buka. Sebenarnya gua pengen pakai itu, cuma di gua nggak bisa, harus pakai VPN. Malas pakai VPN. Forex Factory. Si nggak tahu nih, ini di Indonesia ini sebenarnya financial marketnya udah banyak sebenarnya trader ya, tapi masih aja di blok-blok. Bukannya situs judi tuh dikejarin. Coba gue pakai yang satu lagi deh, kalender yang ya ya. Nanti coba gue buka ya. Nanti di jam nggak ada di sini ya. Itu mungkin bintang 2 ya. Gua hanya tunjukin yang bintang 3 aja sih. Bintang 2 enggak. Soalnya itu nggak terlalu ngefek. Ya ada nanti ya new home sales. Ya ini bintang 2 berarti. Market coba gua ini ya. Oh yang ini.
Ini AI khusus market kan ini kan. Khusus maksudnya ini kalau nggak salah gue pernah tahu nih, ini khusus nanti financial market gitu. Benar nggak? Ini harus berbayar. Jadi misalnya ini kalau lo punya technical analisa, lo boleh ambil analisa dari sini juga. Lo kirim, misalnya lo kirim apa namanya itu candle, nanti dia kasih analisa. Benar nggak? Ya. Ini adalah sebenarnya yang lebih bagus ada sebenarnya. Ini sepertinya baru-baru. Kemarin gue udah ini ya, gue udah kasih di bookmark gue, cuma udah malas buka-bukanya lagi. Karena gue hanya lihat itu bintang tiganya. Jadi gini, bintang tiga itu efeknya lebih tinggi di market. Gitu. Ya sama kayak inilah apa namanya itu. Contohnya apa ya? Ya kayak hotel lah, ya kan. Ya, bintang tiga itu kan ya rate tertingginya gitu efeknya. Kenapa bintang tiga? Karena itu sangat penting. Jadi kita dikasih tahu nih ini news akan datang nih dan ini bisa menggerakkan market. Jadi hati-hati itu aja. Ya di sell di mana ya guys? Yang paling bawah ya. Kalau speaks nanti kalau yang speaks itu kan dia bilang nanti ada speaks di situ. Jadi ya kayak misalnya nanti di jam 9 ini ada report New Hampshire-nya gitu-gitu. Nanti ada di sini hasilnya. Ya kan? Cuma ini kan dia bintang 2, jadi itu namanya berarti kurang efek di market. Bukan berarti tidak ada, tapi kurang efek. Pergerakan marketnya itu kalau dia rilis itu nggak gede-gede amat. Nggak segede bintang 3. Nah itu kalau Trump sekarang ya memang harus ini sih harus kerja keras itu di masa Trump kayak gini. Atau sesimpel misalnya tips gue sih kalau ini gue sih kurang peduli amat ya dengan Trump ya. Cuma gue hanya pedulinya itu, pokoknya yang tadi gue bilang, kalau kalian mau buy, ya mendingan buy di buy stop, sell stop itu sangat aman daripada di retest gitu. Karena kalau di retest itu bisa-bisa dia nggak balik-balik gitu. Gitu. Jadi itu tips dari gue sih, ya. Itu paling manjur. Dan gue udah kirim tadi ya guys ya, gue udah kirim di grup, kalian lihat ya di itu apa namanya game changer tips ya, itu kalian buka tuh di likes tuh. Nah itu di gua aja gua kasih catatan tuh di situ guys. Tips entry when break, tunggu liquidity grab M1 M5 M15 dan higher time frame nya, jadi biar itu pengingat gitu loh. Kalau ada pengingat kan jadi bisa. Kadang-kadang kita kalau lagi udah win streak gitu ya kita lupa daratan. Oke, tadi sih gue udah jelasin ya, tapi ya it's okay lah. Eh, ini gue jelasin lagi ya. Ini dirimu lihat ya ini ya. Dirimu lihat ini kan ada close super bearish ya. Ini biasanya kalau super bearish kayak gini, berarti ini volume kan lagi ada di market. Ya, ini gue ulangi lagi, volume itu nggak bisa bohong di candlenya. Kalau lagi ada seller banyak ya candlenya kayak gini jadinya. Dan ini dicatat lagi, ya ini dicatat. Setiap kali dia bikin candle panjang kayak gini, super bearish atau super bullish kayak gini, itu 90% next candlenya bakal bearish. Paling tidak dia bakal break low-nya ini. Nah, ini tips sebenarnya. Ini benar-benar game changer kalau kalian pahami. Kalau kalian nyata gitu lah. Ini gue udah berkali-kali ya kalau kalian nyata dicatat ya. Kalau kalian nggak nyata nanti gue sumpahin lah ini. Ya. Kalian perhatiin candle-candle yang sebelumnya. Ya, kalian sesimpel backtest ke belakang candle-candle ke belakang. Lihat.
itu 90% next candle-nya dia bakal turun. Makanya kalau gue bilang ya sebenarnya setiap hari kalian cuma tinggal nunggu candle kayak gini. Kalian bakal profitable. Ya, kalian tunggu candle muncul ini bikin kayak gini udah habis next candle-nya udah pantau keras gitu loh. Pantau keras. Itu juga bisa jadi satu tips gitu, satu tip buat kalian gitu. Jadi kalian jangan belajar dulu di retest ini bye-bye itu terlalu ini gitu. Ya. Jadi ya gara-gara itu tadi kita sell. Nah, tapi itu pun begitu ini pergantian candle kan secara utama kita kan dia harus retest dulu. Jadi ketika ini dia udah closing candle, kita pindah ke M30. Nah, M30-nya dia masih belum berikan, tetapi udah ada tanda-tanda dia super bearish. Ini di sini ya. Nah, kita buka lagi nih di M15. Nah, ini di M15-nya kalau dirimu lihat, ini di M15 pertama, ya, di M15 pertama dia bearish, tapi dia belum break. Kemudian, gue udah pasang tuh di bawah sini tuh, sell stop, tapi nggak aktif. Kemudian dia closing and then dia tarik ke atas. Tetapi dia kembali ke bawah lagi. Itu udah menjadi konfirmasi kedua menurut gua gitu. Sekalian closing M30-nya di sini ya. Kemudian next M15-nya dia break high-nya ini previous candle di M15-nya. Tetapi kembali lagi. Tetapi kan gua nggak begitu aja masuk. Akhirnya ketika ini gua langsung pindahin sell stop gua di atas, tapi di bawah support previous M15-nya di sini gitu. Jadi makanya ini gue langsung share di sini. Ini kayaknya sih nggak kena drone down tadi itu. Langsung ini. Jadi gue nggak nunggu di bawah lagi karena kenapa? Udah menurut gue ini udah cukup konfirmasi. Buat gue kalau ini dia break ini udah 3 kali pasti kemungkinan besar dia bakal lanjut turun. Karena kenapa? Gue mikir ini kalau gue tunggu di bawah lumayan. Ada gap sekitar tuh 220. Tapi sebenarnya bisa aja sabar nunggu di bawah. Jadi kalau kalian mau cari aman, tetap aja nunggu di bawah, guys. It's okay. Ini. Ya. Kalau kalian ngambil di atas itu hanya untuk yang sudah kalian pengalaman, maksudnya jam terbang kalian udah paham karakteristik market gitu ya. Jadi kayak gitu, guys. Itu lo ngomongnya time frame berapa? Time frame berapa? Lo ngomong ini udah jatuh ini, tapi gue nggak tahu lo lihat time frame berapa gitu. Jadi lo harus jelas. Itu masing-masing kan dia apa namanya time frame itu kan masing-masing dia punya COC gitu loh, change of character itu. Ini gue tegasin lagi, kalian patokan di H4 atau H1 deh. Kalau kalian udah patokan big apa namanya big higher big time frame-nya di situ, baru kalian nanti patokan di M15 ke bawah. Yang gitu. Jadi kalian ngikutin yang higher time frame, jangan ngikutin yang lower time frame. Ini gue tampar juga nih. Ya itu. Jadi lo garis-garis. Ya udah berapa kali ya, udah berulang-ulang gitu. Tetap time frame-nya lo lihat kayak gini misalnya nih, ini kan supply-nya nih udah nyampe di sini. Ini kan sampai level kemarin. Nah, kemudian begitu dia sampai di sini, baru lo berlaku yang namanya M15 ke bawah. Jadi di M15 ke bawah ada change of character enggak? Ternyata ada di sini gitu. Gitu, fungsinya di situ. Ya. Kan ceritanya kan karena ini supply key level, berarti kan kita berharap biar retest ke bawah kan. Jadi kemudian lo baru pindah ke lower time frame. Jadi COC-nya itu carinya pas ketika harga udah di higher time frame key level. Jangan sebaliknya. Nanti lama-lama lo ini ngikutin Bro Darwin gitu. M1 ada COC dikit, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Akhirnya nanti kena hajar lagi. Ya Bro John ya. Dicatat itu, dicatat.
Bercanda ya bro John ya, kalau ada kata-kata ini itu hanya sekedar ini aja supaya misalnya gini guys, kadang itu kalian kalian lihat nggak statusnya si itu si Gubernur Deddy Mulyadi nggak? Nah, sekarang kan anak-anak sekolah yang bandel itu kan dimasukkan ke itu kan ke barak militer kan. Nah, ini yang bandel-bandel kayak gitu sama di market nih. Yang bandel-bandel mesti di ini masuk ke barak militer gitu, bukan bukan pakai ini lagi, bukan pakai di ya lemah lembut lagi, bukan itu berbeda perlakuannya. Ya, gitu. Ini Brojo, nah ini si itu sebenarnya Bro Darwin itu lagi dimasukin ke barak militer itu. Karena kemarin dia nakal-nakalnya ya udah dimasukin dulu. Jadi agak sedikit berubah ya setelah dimasukin barak militer ini Bang Hia gitu. Ini si jangan sampai lo dimasukin ke barak militer. Berarti kalau udah masukin ke barak militer berarti udah MC-MC-an. Ya. Ternyata kita ada 24 orang ya. Ya. Oke, kita buka. Mungkin nggak kita buy. Bisa aja, ini buy, bisa aja. Coba aja lo tes buy. Tapi karena udah cukup hari ini, tapi gua nggak mau buy. Bisa banget nih, bisa banget. Ya mungkin nge-fill gap. Ini kan kalian lihat ya ada gap. Ini bisa aja. Nih, ini clean candle lagi nih. Nah kayak gini-gini tuh kalian buy stop. Apalagi udah ini ya kita oke. Ini semoga lo udah buy ya. Ini harusnya dia lanjut. Karena kenapa dia udah ada liquidity grab di lower time frame. Ini ya guys ya, ini contoh barusan yang ada di depan mata sama kayak tadi sell. Ini udah ada engulfing candle, berarti dia nge-respect demand paling bawah sini. Ya. Kemudian ini kita lihat ya, ini kan super bearish nih, berarti ini lagi ada volume. Kemudian kita ini di wait, kita tandain dulu biar nggak lari-lari ini. Berarti ini high-nya, oke. Nah setelah high-nya, ini dia ada break ya. Mungkin kesempatan pertama kalian gagal, mungkin kalau kalian FOMO mungkin udah buy. Tapi kesempatan pertama gagal, ya kan? Kemudian dia retest ke bawah. Ini ketika dia udah retest ke bawah, kembali dia nge-break itu satu pertanda bahwa dia bakal continuation. Berarti break pertama ini atau broke resist pertama ini manipulasi dia. Supaya yang buy pertama itu dikeluarin dulu. Makanya ada yang namanya gue sebutinnya itu second chance atau second opportunity lah. Lihat setelah dia ada liquidity grab ke bawah and then dia break lagi ini bisa di buy. Ya, ini kalau kalian lihat juga di lower time frame dia udah bikin ini. Ya kan dia udah bikin higher high, ini higher low, dia lagi mau bikin ini higher high baru. Ini harusnya sih dia panjang ini. Cuma permasalahannya ini ya tahu sendiri ya. Karena di H4-nya nah ini di H4-nya kan memang dia super bearish. Jadi hati-hati. Hati-hati. Jadi kalau udah ini di apa namanya udah 30 pips di BE paling tidak ya. Karena kita melawan tren yang higher time frame gitu. Ya. Tapi secara hasrat tuh masih bisa manfaati. Siapa tahu kan dia nge-fill gap ini. Kalau tidak nge-fill gap ini gitu. Ya. Jadi lo ini ya. Tapi gue nggak tahu lo kenapa baru buy sekarang. Mungkin ada apa sama dengan alasan yang gue jelasin. Apakah beda gitu? Gue nggak tahu. Sama nggak? Coba konfirmasi. Jadi biar gue koreksi lo gitu. Kalau lo ada yang miss, bisa gue kasih input gitu. Tadi di
kesempatan pertama lo nggak ada buy gak? Oh nggak ada ya. Misalnya dia breaknya itu lumayan agak ini ya. Lihat ya ini. Bisa jadi memang ini benar-benar tipuan dia ini. Ini. Jadi di M15 pertama dia bearish kemudian dia break. Ini gua juga bisa aja kena ini. Karena kenapa? Ini udah ada bearish kemudian dia break. Jadi maksudnya udah ada retestnya gitu. Udah ada retestnya pasti buy. Tapi kalau ada yang buy sih lumayan. Tadi udah dapat 30 pips. Kalaupun kita ada buy pasti udah BE langsung. Gitu. Kemudian dia udah dia udah retest lagi ke bawah, kemudian dia break. Ya, ini menurut gue yang terakhir ini bakal panjang. Cuma masalahnya kalau lo udah BE kemungkinan besar kena BE-nya. Kalau kita pindahkan stop loss-nya ke bawah ini panjang banget. Nah, deritanya itu guys. Paling kalau misalnya lo ini tadi misalnya lo buy ya di sini. Ini targetnya, ini harusnya stop loss-nya di sini. Di bawah M5, lihat M5. Tapi dengan pergerakan gold kayak gini-gini bahaya banget. Ini kemungkinan besar kena stop loss. Tapi semoga enggak sih, soalnya ini strukturnya udah bagus ya. Harusnya dia paling tidak dia ke atas lagi. Apalagi ini M15-nya guys. Tuh, M15-nya dia udah super bullish. Paling dia hanya retest, bisa aja dia full. Ya, ini ya. Bisa aja dia nge-fill gap yang M15 previousnya. Kan ada gap nih. Nah, jadi kalau ini ya kita coba tandain ini ada gap di sini sampai di titik berapa dia ya. Nah, bisa-bisa nanti ini dia break dulu ini ya kan seakan-akan dia break and then baru nanti dia tarik ke atas. Jadi nanti dia bikin liquidity grab di M1. Ya. Kayak gini. And then dia baru kayak gini. Ya, biasa gitu. Nah, berarti kalau lo udah bilang gitu berarti lo udah biasa perhatiin. Jadi makanya pentingnya itu tipsnya tadi yang gue bilang ya baiknya selalu nunggu change of character gitu atau COCH gitu ya semacam ini ya biasalah bandar tipu-tipu. Atau kita ini ya paper trade aja ya ini oke silakan kita buy terus ininya TP-nya di atas ini kemudian stop loss-nya di bawah ini guys di bawah gap ini bukan gap sih ya imbalance di bawah imbalance kita lihat seperti apa ini paper trade ya guys ya. Ini kalau kena TP kita bakal udahan live malam hari ini. Dia udah mulai bikin liquidity grab-nya. Ini yang stop loss-nya paper trade-nya ini gua agak geser ke bawah ya sekitar 20 pips. Untuk masih dia ruang buat dia ini liquidity grab.
Mantap. Sih dia udah selesai dengan liquidity grab, ini sekarang di low-nya stop loss-nya. Karena kalau dia kembali ke bawah lagi berarti dia kemungkinan besar fake out. Ya. Ini candle-nya biar rapi, ini gua hapus tanda-tanda row-nya ini. See? Ini udah cuan nih. Udah cuan 40 pips, guys. Baru 25. Sekarang udah 30. Begitu, guys. Ini kenapa gua tahu ya ini hasil gua pantau market. Ya, ini bukan keajaiban gitu. Tahu-tahu gua gitu tahu ininya. Ya. Jadi ingat walaupun kita buka M1-nya tetap patokan di H1 tadi. Gitu loh ya. Ya Bro John ya. Jangan lupa dicatat ya. Atau jangan-jangan udah ada yang mencet buy ketika gua bilang buy lagi. Ada yang buy nggak tadi guys? Nggak apa-apa, ngaku aja soalnya udah cuan kan. Dapat dikit kapten. Belum cuan karena belum close. Oh iya ya betul sekali sih. Kalau belum close ya bisa aja terjadi ya. Bisa aja terbalik gitu. Oh, tidak jadi, guys. Gagal cuannya. Oh, udah close all dari tadi ya. Atau jangan-jangan dia liquidity terakhir ini, habis itu di set up gitu. Iya kan, dia baru fill gap-nya nih, fill imbalance-nya nih.
Ya gitu ya guys ya. Lihat ya retestnya ya. Dia ini kalau dia beri low-nya lagi ya berarti itu kemungkinan besar itu M15-nya fake out. Jadi ngikutin higher time frame-nya tetap di M30 dia kembaliin bearish mungkin. Tuh. Ini kalau syarat dia naik ke atas, dia nggak boleh break low-nya lagi. Kalau break low-nya pasti dia akan retest lebih jauh ke bawah, paling tidak ke sini. 3169 atau 3170. Jadi gitu ya guys ya. Ini di M15 juga ya tidak terlalu ini juga menjadi jaminan. Jadi semua bisa terjadi berbalik arah gitu. Ada ikut buy tapi stop loss di 76. 76. Oke, masih belum nyentuh. 76. Oh, yang di bawah ini ya. Ya, ya, ya. Boleh juga sih ini. Cuma memang agak lebaran aja ya. Tapi kalau masuk lot kecil mah ya nggak jadi masalah. Sih, dia hanya untuk feel imbalance lah sana ini. Gila galau, guys. Jadi gitu guys, kalau dia ninggalin jejak kayak gitu, misalnya dia ninggalin gap nih, ini pasti bakal ini dia belum selesai gitu. Dia belum selesai dengan liquidity grade-nya. Itu terkadang kita ketipunya di situ. Itu. Makanya kenapa kalian lihat kemarin harga kan ke atas ya. Ini kita lihat lagi ya. Ini gue ulangi lagi ya. Kenapa sampai harga ini maksudnya ini yang di sini diberi lagi karena itu ada imbalance di sini yang belum selesai. Harusnya ini di retest dulu. Bahkan sebenarnya yang gue kejar ya guys ya, kalau kalian lihat di hari Senin kemarin kalau nggak salah kan ada gap ya lumayan lebar ya. Kelihatan kalau di broker Exness kan. Di 3329 dia. Kalau di sini kan dia nggak kelihatan 3329. Di sini kan ada gap ya. Ini gap nih di sini. Iya di apa namanya di broker ini dia nggak kelihatan. Ah ini di broker IC Market ada gapnya itu. Ah ini kan bisa jadi makanan gitu. Iya memang dia ada gap kan hari Senin kemarin. Jadi bisa-bisa dia ke situ guys. Nah lihat sekarang M satunya ya. Coba apakah dia lanjut? Harusnya sih lanjut ya. Sih. Mau di lower time mau di higher time frame dia sama kayak gitu guys. Jadi dia dia ninggalin gap dulu ya. Sebelum dia naik dia harus nutup gap itu dulu gitu. Tapi dia nggak melulu di hari yang sama itu bisa berhari-hari atau bisa berminggu-minggu gitu. Belum belum itu bukan kemarin satu.
Kayaknya malam hari ini dia nggak ada. Nanti paling lama kita live nanti ya 15 menit lagi ya guys ya. Pengen santai habis itu, pengen main catur. Oh, boleh, boleh. Kalau mau kalian ketemu gua boleh guys, nanti kita janjian di itu di daerah Harapan Indah. Kalau kalian mau ketemu, mungkin ada yang rindu ketemu gua ya, Harapan Indah Bekasi. Boleh janjian kita siang-siang tapi ya. Habis jam makan siang biasanya gua sering ke sono. Namanya Mako atau itu Jeko. Ada Jeko. Enggak, gue nggak masuk bro. Bro Julius gue nggak masuk. Tadinya sih tertarik pengen masuk tapi enggak. Gue nahan diri. Ini gue lagi buka-buka IG aja. Oh, habis close TP gak. Ya boleh lah. Atau nanya sehari sebelumnya gitu. Bahnya soalnya itu gue dekat ya. Jadi ya kalau kalian ada waktu ya boleh. Ada sih yang minta ketemu ya. Cuma di luar ini, di luar grup GC. Jadi makanya gue tunda-tunda terus. Malas sih. And itu belajar belajar itu mahal guys. Itu siang-siang habis kelas TPS ya baru main catur yois. Badminton bareng bang boleh sih sebenarnya. Bro Valdi jago nggak main? Kalau nggak jago nggak usah gue skip. Gue belum pernah lihat video itu, kirim kirim video Bro Valdi dulu lah biar gue lihat dulu gitu. Semua sombong lah ya dikit-dikit gitu. Nggak bercanda guys. Gue biasanya di tempat ini kok ada yang nggak ini kok digendongin terus gitu. Bapak-bapak yang udah 50-an gitu. Mau digendong terus sama gue gitu. Udah kurus begini suruh gendong gitu. Gue yang gendongin. Ya, ini jago ambilin koknya bang. Oh iya. Kalau si Bro Orik itu lumayan lah. Gue udah lihat videonya kemarin boleh lah. Mungkin nanti sesekali gue ke sono ke tempatnya. Cuma lumayan jauh sih. Dari tempat gua gila itu ke kebon jeruk sono jauh bener. Makanya gua belum belum jadi-jadi ke sana. Yang kalah bayar lapangan, makin semangat itu biasanya. Oh gitu ya. Itu namanya trik ya. Supaya 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 gua nggak ngeremehin lawan gitu ya. Tahu-tahu nanti udah 21-10 gitu. Eh, Boleh lah, yang ini gue biasanya Sabtu Jawal, ada juga besok pagi, dan biasanya juga hari Selasa itu gue nggak mau skip, dan sekarang mostly Kamis gue skip guys. Jadi minimal seminggu 2 kali. Makanya kalau kalian lihat, gue Selasa biasanya itu nggak bakal nongol di live Zoom.
Ya, kalau mau ketemuan silakan japri aja ya. Bukannya tadi gue udah jelasin, ini ada di layar. Ya, paling tidak di sinilah. Tetapi kalau udah 50 pips ya kalian amani dulu setengah gitu ya. Syaratnya itu. Tahu tadi H1 udah closing ya. H1-nya closing bullish dan M30 closing bullish, M15 closing bearish. Ini kalau kalian lihat M15-nya, kalau ini dia break high-nya atau resistnya, ini kemungkinan besar memang konfirmasi buat lanjut ke atas. Bang sambil tanya-tanya ya, dulu apakah pernah sambil ngantor gimana caranya bagi waktu belajar chat? Kalau kata Bang Jo mesti 10.000 jam. Dulu kan gue kenal trading atau forex ya di 2018 akhir, bisa bilang lah 2019 lah. Gue baru mulai dan gue masih kerja waktu itu. Masih kerja, jadi ya waktu itu gue belum tahu yang namanya session. Gue nggak tahu Asia, gue nggak tahu London, gue nggak tahu New York. Itu selama hampir 3 tahun itu ya. Jadi makanya gue itu lumayan berdarah-darah itu, lumayan berdarah-darah. Waktunya kalau pagi biasanya mostly gue nggak trade, gue nggak buka layar. Biasanya siang-siang gue buka di monitor sambil kerja gitu, sambil mantau. Dan terus kemudian habis pulang kerja gue udah standby di HP, mantau terus. Pokoknya dari pulang kerja jam 5 sampai malam lah, sampai pulang ke rumah gitu. Habis sampai jam 9, jam 10 gitu-gitu. Itu selama berapa lama itu ya? Selama sampai ketemu Jonathan lah, sampai ketemu Jonathan. Maksudnya sampai masuk grupnya Jonathan di awal Februari atau Maret ya. Februari deh. Februari kan itu webinarnya 2022. Dan ya sebelum itu gue kerja sebagai supervisor bagian pembelian barang di luar negeri, khusus luar negeri, karena di situ ada 2 supervisor, ada yang lokal, ada yang luar negeri. Nah, gue yang pegang luar negeri, ada satu lagi partner yang pegang lokal. Jadi sampai 2021 gue resign bulan Maret. Jadi ya dari situlah, dari gue kenal 2019 ya gue pantau terus sampai sekarang. Terus belajar nonton YouTube. Sekarang sejak gue kenal grupnya si Fortem, dulunya kan namanya Fortem kan. Dari situ gue udah mulai banyak lihat channel eh, YouTube, ada live trading sama review-review soal inilah technical analisa gitu semacam itu. Jadi mulai dari situ gue cepatnya gitu. Sejak gue ada komunitas, gue jadi makin cepat gitu, mengerti market. Tapi pas solo, di situ parahnya. Coba bayangin 2019 sampai 2022 itu gak ada apa-apanya. Gue bahkan belum mengenal yang namanya jam trading gitu loh. Maksudnya Asia, London, gitu. Jadi udah habis banyak dulu baru kenal komunitas. Gitu. Jadi ya eh, sempat 2000 berapa ya 2020 gua sempat off 9 bulan forex, tapi gua ngalihin ke itu, ke pasar saham sampai 2021 sampai 2022 ya, sampai 2022. Jadi gue belum profitable tapi udah resign dari kantor, jadi ya itu lumayan, sebenarnya itu keputusan gila bisa dibilang. Itu melebihi gila itu namanya. Tapi masalahnya waktu itu kan gue belum nikah, jadi belum
tanggungannya belum terlalu ini banget. Jadi beda feelingnya kalau udah nikah sebelum nikah. Kalau sekarang udah mesti mikirinnya ini, yang lain-lain gitu. Jadi gitu. Jadi ya 10.000 jam terbang itu ya dimulai dari lo mulainya. Itu hanya tingkat ininya sih sebenarnya. 10.000 itu tingkat profesionalitasnya aja. Bukan berarti sebelum nyampe itu nggak profit, nggak juga. Kalau lo belajar tiap hari, nanya, dikasih tahu, ngikutin aturan mainnya ya cepet. Gitu. Itu dalam 2 tahun juga bisa profitable gitu. Ini gue ingatin ya, untuk yang profitable dalam waktu setahun itu jarang banget terjadi. Mostly gue baca rata-rata itu baru profitable itu trader itu di tahun keempat, 3 dan 4 lah. Karena di tahun pertama proses belajar, di tahun kedua itu masih mematangkan strategi, di tahun ketiga udah mulai sibuk dengan BE itu. Profit loss, profit loss, profit loss gitu-gitu. Itu biasanya tahun keempat udah mulai ada titik terangnya. Gitu. Nekat juga sih ya. Jiwa judi laki-laki kan gitu. Karena udah merasa rekening udah lebar, sama kayak ranking goal. Jadi dengan PD-nya, oh ini gue bisa taklukkan. Ah, jadi sepahit-pahitnya apa yang kalian udah alami, gue udah ngerasain guys. Jadi ya, makanya gue berani ngomong. Sepahit-pahitnya yang kalian rasain, mungkin gue lebih pahit dari kalian. Ya, udah lebih pahit. Kehilangan ini pokoknya angka-angka di rekening gitu. Iya ya memang benar. Ya, tapi ya akal-akali aja, makanya kalian jangan main gila kayak gua. Dulu kan main gila. Ya namanya proses belajar ya gitu ya udah. Prosesnya diperpanjang aja walaupun memang tiap hari itu aja. Nggak mesti tiap hari. Kalau misalnya lo ada yang mau belajar ya Sabtu dan Minggu kan bisa kan. Sabtu nonton tuh video tuh. Nonton video live kita, live Zoom kita yang kita rekamin. Lo nonton satu aja seminggu. Ini gue yakin lama-lama lo bakal cepat jadi profitable trader. Yang penting nanya aja. Makanya ada pepatah itu kan bener banget guys ya namanya. Malu bertanya sesak di jalan. Jadi tersesat dulu jauh-jauh nanti baru muter balik. Karena udah kejauhan sesat, misalnya udah 10 km sesat ya kan, baru nanya. Mas ini arahnya kemana gitu. Mau ke Bandung malah ke Cirebon gitu. Udah nyampe Cirebon dulu baru balik lagi ke Bandung. Udah kan. Yang tadinya sampai 2 jam, jadinya 6 jam. Jadi semua itu capek. Kalau lo nggak mau capek ya nggak usah belajar. Capeknya itu awalnya doang bro. Ya, semua juga capek kok. Sukses itu nggak ada yang nggak capek ya bro ya. Ya, makanya ya sebagai cowok sih gua bilangin mungkin lo masih muda ya. Jangan pernah ada kata capek di itu keluar dari mulut lo gitu. Itu membahayakan secara alam bawah sadar kalau lo ulang-ulang terus itu. Be a man gitu. Tapi ya kalau lagi pencarian jati diri ya itu wajar-wajar saja. Ya no shortcut. No shortcut.
Gua dulu itu kerja, ya waktu itu kan masih berarti 2000, gua lumayan ya. Dulu itu pas gua kuliah, gua kerja sambil kuliah, ya kan? Gua kerja dari jam jam 8 sampai jam 5, jam 6-nya sampai jam 10 kuliah. Itu pun full loh. Full day gua ngambilnya. Dari jam 6 sampai jam 10. Tapi ya ya gue sih bukan ini ya ini ya, tapi gue jarang 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 apa namanya, aduh, capek pasti capek secara ini, tetapi dalam pikiran lo aja. Yang penting jangan sampai lo bilang gini, kok hidup begini aman gitu. Nah itu yang bikin patah semangat ya. Kalau lo udah sukses nanti lo bakal ngerti apa yang gue ngomongin ya. Tetapi kalau lo masih masa masa transisi ya mungkin lo nggak masuk akal gitu. Bedanya orang yang sudah melalui kepahitan, melalui kesulitan, melalui tantangan berat gitu, pasti dia ngomongin nanti lo tahu sendiri. Karena memang ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, hanya melalui pengalaman. Sama kayak trading ya guys ya. Saya mau gua jelasin sedetail apapun, kalau kalian nggak lihat market ya sama aja bohong. Kata-kata hari ini ya tidak semua bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya by pengalaman. Ya, gitu. Sama kayak inilah kenapa misalnya tadi gue bilang ini ada kenapa dia ke atas, kenapa gue bisa jelasin yang ini. Ya kita ini lagi ya, gue ulangi ya supaya nih kenapa dia ini key level supply. Nah itu gue udah jelasin berkali-kali tetapi kalian belum belum paham. Kalian harus ngalamin itu dulu baru nanti. Nah itu yang susah itu. Gitu ya. Habis itu habis kerja sambil kuliah lanjut kerja sambil trading sampai malam gitu. Amazing. Tapi kalau gue lihat ke belakang itu jadi itu ya, ya puji Tuhan lah gitu, puji Tuhan banget gitu. Jadi gue udah banyak pengalaman kesulitan gitu yang gue alami di tempat kerja, di kuliah, di hamburger market, ini gitu. Ya, gitu. Tapi ketika gue dihambelkan, ketika di bottom rock, gue guys, gue nggak lari ke mabuk-mabuk, ngerokok, dugem, segala macam nggak. Gue bukan tipikal itu sih. Gue kembali ke fitrah gue gitu guys. Gue kembali ke yang itu ke sang pencipta yang gue sudah abaikan gitu. Akhirnya gue makin dekat dengan Tuhan yang aku kenal gitu. Bagaimana berserah gitu loh. Terkadang kan ada sesuatu yang memang di luar kontrol kita kan. Ya udah berserah aja, terima gitu. Makanya kita di dalam trading itu juga kalau ada loss ya lo terima, berdamai dengan itu. Nah itu juga susah, berdamai dengan loss itu susah, makanya itu butuh waktu. Tapi ya diri ini kan perlu perlu terus di reminder gitu, gitu itu terus di reminder gitu ya. Jadi gue itu nggak ngerokok guys, bukan perokok, bukan pemabuk dari dulu memang. Entah kenapa mau lo ngajak gue apapun gue bakal temuan, tapi gue nggak bakal, lo nggak bakal bisa bawa gue ke situ, nggak bakal bisa. Mendingan gue jalan sendiri daripada gue jalan sama lo gitu. Itu prinsip gue. Sudah kena kena stop loss guys ya.
Karena kenapa? Itu tadi ya gue bilang ya. Harusnya karena secara higher time frame dia bearish. Makanya tadi gue bilang kalau udah 30 pips, di BE dulu paling tidak atau close half. Apalagi tadi ketika dia kedua kali dia ke atas, lo udah harusnya udah BE itu. Karena kenapa? Ketika dia gagal ke atas, berarti memang dia bakal lanjut turun ngikutin higher time frame-nya, oke? Ya Bro Felix ya? Ya paling tidak di close half dulu. Tapi kalau untuk low testing mungkin 0,01 ya, it's okay. Karena kenapa? Kalau dia ke atas juga tadi kan lumayan kan. Eh, Kira-kira menurut lo yang lo lihat yang tadi gue jelasin bro game gimana? Lo lihat sendiri deh candlenya. Biar udah capek jelas-jelasin tadi ya. Ini lo lihat sendiri gimana? Kira-kira ini candle begini lo berani sell nggak? Ayo, ayo partisipasinya ayo. Hmm, oke. Okay. Terus kira-kira di itu mana konfirmasinya lebih bagus, lower time frame atau higher time frame? Nah udah, ya. Nggak tahu tadi lo tadi gabung jam berapa dari awal nggak? Tadi gue udah jelasin padahal ya. Udahlah nonton ulang lagi nanti itu ya YouTube ini ya nanti gue upload. Nonton ulang lah ya. Gue udah hampir berapa kali ngulangin dan hampir tiap hari malah. Kalau ada live gue pasti ya. Ya nunggu higher time frame. Ya, memang di hampanya dia bearish, tapi kan ada kendala kan. Ada kendala dia di H1. H1 kan masih bullish. Iya, lo nunggu lah. Paling tidak nunggu closing ada bearish nggak di candle higher time frame. At least kan M30 dulu. Ini belum closing candle lo udah mau cari sell yang bener aja. Mau dihambelkan market. Nah, atau mau masuk barak militer lagi. Tuh, ini M15 pun belum ada konfirmasi. Kalau cuma lo lihat M5, M1 doang ya terserah lah. Hmm. Kena ketau pakai palu ntar. Ya. Jadi intisarinya bro Gema itu dari higher time frame dulu baru ke lower time frame. Jangan lower time frame ke higher time frame. Jangan dibalik. Jadi paling tidak adalah lo nunggu M30 ini closing dulu. Karena kenapa? Di M30 kan ada demand kan di sini. Jadi bisa-bisa hanya ngocok doang dia ke bawah, habis itu shoot up lagi. Ini sementara waktu gue udah habis tenaga untuk ini, untuk keramasin. Jadi ya gua ini suara gue udah mulai habis. Jadi gua nggak pakai apa namanya nggak pakai ini dulu, nggak pakai militeran. Nanti hari Senin lagi lah gue keramasin lagi kalau kalian melenceng. Minggu ini lumayan guys ya challenge gue guys. Ini yang masih ingat challenge gue yang terbaru siapa aja guys? Nanti kalau kalian masih ingat berarti nanti gue bocorin. Kalau kalian nggak ingat berarti ya udah gue nggak mau bocorin. Belum ngopi ya Kapten? Betul sekali. Hari ini gue belum ngopi. Agak lain nih yang hari ini.
belum ngopi gue. Biasanya gue pagi dan sore ngopi. Kali ini entah kenapa. Atau karena udah cuan kali ya. Oke, berarti nggak ada yang ingat ya. Berarti ya gue nggak usah spill kalau gitu. Mungkin nanti minggu depan aja. Yes, yes, yang gue mulai baru. Bukan yang swing challenge. Beda, swing akun sama challenge beda. Iya, mendekati sih bro itu. Bro Felix mendekati 1.400. Sudah berubah menjadi 7.700. Kalian dengar gak? Kalau nggak dengar ya udah bagus. Kalau akun challenge pasti over. Tapi nggak di atas, nggak di atas 10, pasti di bawah 10. Yes, yes, overall. 20% lebih. Challenge nggak ya guys ya? Jangan 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 bilang itu akun utama, gue udah nggak mau ganggu gugat lagi. Challenge ya guys ya. Ini gue ingatin ya, challenge ya, bukan akun utama. Kalian nggak boleh ngikutin. Kalian nanti kalau udah ini, udah profitable, kalian boleh kayak gitu. Karena kenapa? Kalian tahu caranya. Gak percaya, coba pakai akun gua bang. Aduh, yang kemarin yang 97 gua udah kasih kasih lihat lo ya, Valdia, waktu gua ke itu ya, waktu gua ke Bogor, capek tau. Itu habis akun lo pakai akun gua gitu ya, antri. Boleh juga. Boleh bebas main challenge terus, yes yes. Obat gatal soalnya. Ngakak gua, coba buktiin pakai akun gua. Boleh lah ya. 40 sampai 60 dah. Aku 40 aja. Jangan. Kalian antrinya udah ini, udah lewat. Kenapa gue bilang lewat? Kemarin gue bilang kan kayaknya ini akun challenge terakhir untuk tahun ini. Jadi semoga, karena makanya gue gedein kan. Mulainya biasanya kan di bawah 1.000 terus kan. Paling gede kan awalnya berapa ya? 300 habis itu 250 margin call, habis itu 200 ya. Habis itu gua coba paling gila yang rendah 97. Nah, ini yang terakhir. Tapi ya semua bisa berubah ya guys ya, tergantung. Karena kenapa, kalau akunya udah berubah gede ya kan, kan lo malas kan, gatal. Lo masih hati-hati. Ya kan? Kalau lo masih di bawah 1.000, ya lo masih inilah, tutup mata lah. Main sell by stock. Ini hanya ini ya guys ya, ini yang udah skill setnya dapat ya. Kalian jangan macam-macam ya. Nanti
Ada yang ngomong lagi, ini gara-gara Bang Hia. Contohnya ya Bang Hia. Gitu. Buset dah. Ini gue tandain ini. Terakhir. Nah, ada yang minta guys, ada yang japri. Tapi ya tolak. Ya, jangan bahaya. Kalau akun orang lain itu berbeda feelingnya guys. Kalian lihat lah, ini jujur aja ya, itu yang akun CT kita aja masih sampai sekarang kita belum ada try. Gue pusing juga tuh. Gue juga diskusi sama Bro Jonathan gimana nih rencana CT kita nih. Kemungkinan besar untuk jangka panjang memang kita kembali ke fitrah guys. Ke fokus edukasi. Karena kalau kalian tahu, nggak tahu ya, kalian ada tahu nggak yang semacam edukasi kayak kita ini? Kalian ada tahu nggak guys, di Indonesia banyak nggak kalian? Mungkin ada yang udah gabung ke grup lain, soalnya yang gue lihat ya, kebanyakan apa namanya itu? Eh, kebanyakan grup signal, benar nggak sih? Mungkin yang udah biasanya yang udah berselancar nih bro, sis Mary, eh, siapa lagi ya yang kemarin pernah diskusi, Bro Felix kayaknya juga banyak juga ya. Kemarin pernah share soalnya. Mungkin Bro Darwin juga. Iya guys, kita mau fokus ini lah. Soalnya kalau signal itu bahaya, kalian nggak belajar apa-apa. Dan nanti kalau CT itu juga bisa seperti itu guys gitu. Bukan, kayak gini kan ini kalian masuk grup kan untuk belajar, kan untuk jadi profitable kan. Itu kalau webinar itu hanya titik awal supaya kalian kenal market dulu, baru nanti masuk grup kayak gini gitu. Jujur skeptis sama 90 terus. Ya, ya, ya. Memang sih ada banyak yang memang cuman ini ya. Cuman nyari duit modal doang gitu. Ada banyak. Pokoknya yang statusnya yang heboh-heboh lah gitu. Ya. Makanya kalau gue guys ya, kalau kalian follow IG gue, kalian nggak bakal lihat gue pamer apa-apa ya. Nggak bakalan. Paling nanti gue posting nanti paling kopi yang 5.000 gitu. Kopi hitam. Iya. Ya, gitu. Belum nemu grup yang sebagus ini kak. Oh, puji Tuhan. Valdi 5.000 pasti ada apa nih? Gua belum kebaca chat lo kan. Terakhir pakai akun gua aja bang, bener 5.000. Pakai akun lo 5.000 gitu. Sebenarnya gua lagi mikirin guys. Tapi ya gua harus diskusi sama Bro Jonathan juga. Gua buka itu copy trading pribadi. Ya ya, oke. Bagus tuh, pertanyaan bagus tuh Bro Roberto. Nanti gue jelasin. Cuma gini, kalau itu tadi yang tujuan karena kita harus kembali ke fitrah tadi. Karena kalau biasanya kalau CT itu jadi kalian malas belajar. Itu aja sih sebenarnya. Kecuali kalau gua solo misalnya ya, gua fokus nyari duit gitu. Nah itu tuh mungkin. Kayak kita ini sama Bro Jonathan sebenarnya bisa dibilang saat ini ya, kita udah di fase kita nyari kesibukan, ngerti nggak?
di luar trading. Bukan di luar, yang berkaitan dengan ini. Karena kita butuh distraction, maksudnya kita butuh kesibukan untuk supaya tetap produktif. Kayak gini kan kita ngajarin kan berarti ini produktif kan. Kita ngajarin kalian. Sebenarnya itu. Oke, ini gua ini Roberto Vincent. Oke, sering ditanyain kapten kenapa gitu. Jadi gini, eh, nggak tahu tapi ya ini ya. Kenapa kita ngadain webinar? Webinar itu supaya bagi yang masuk di komunitas itu sudah paham dulu. Oke, sudah paham dulu paling tidak dasarnya. Kemudian, ini ada kemudiannya ya. Kenapa itu webinarnya berbayar? Kemarin kita rancang, ini kalau free gimana? Nah, masalahnya sesuatu yang free itu, sesuatu yang gratis itu biasanya dihiraukan orang itu tidak berkualitas. Gitu. Misalnya gini, kita ngadain webinar 1 hari, free, pasti rame kan yang ikut kan. Karena free, pasti nanti datanya suka-suka. Kita mulai misalnya jam 7 gitu. Nanti jam 8, jam 9 baru pada datang. Tetapi paling tidak kalau lo bayar, lo ada effort gitu. Oh, gue udah bayar lo, gue harus mulai dari awal gitu. Ya, jadi sesuatu yang free itu sebenarnya tidak bagus. Makanya kalian deh lihat deh, pokoknya barang lah. Kalian beli barang mahal sama beli barang murah, pasti kalian lebih care sama barang yang kalian beli mahal. Contoh kecil ya, misalnya lo beli sepatu mahal, misalnya Nike, harga 2 juta, sama mungkin yang lebih murah itu produk Indonesia ya hanya 200-300 ribu. Pasti lo lebih care memperhatikan si sepatu Nike lo daripada si sepatu harga 200. Ya berlaku juga dengan webinar. Ya gitu, berlaku juga dengan webinar, itu ilmu lo. Gitu, itu ilmu. Jadi makanya itu dikasih harga supaya yang ikut itu lebih peduli dan mau on time paling tidak, walaupun memang dia nggak on time telah dikit gitu. Terus mau belajar, oh ini gue udah bayar, gue harus tahu gitu. Gitu. Ya, tetapi namanya ilmu kan masih harus digali kan. Makanya itu gunanya yang namanya komunitas gadget. Gitu, Bro. Nah, karena kenapa? Kalau orang-orang di sana pengen gratisan, ya tidak apa-apa. Ya kan banyak orang, ya namanya bisnis ya. Ini juga bisa dibilang bisnis, ya kan? Kan ada operasional kita juga, kan kita juga harus ada operasional kita. Ya makanya itu kita buka grup, ada fee-nya, ya gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Ya lo sendiri nanti cobalah, lo sendiri lo beli yang gratisan gitu. Pasti lo asal-asalan belajarnya, nggak mau serius, kayak gitu. Ya, ya lebih menghargai. Betul, bisa jadi gampang. Ya, apalagi yang udah pemain apa namanya? Bukan pemain, member lama ya, udah tahu ya, udah pernah kejadian ya sebelum gua jadi kapten 2. Waktu itu kan kapten kan cuma satu, Jonathan. Jadi pernah ada apa namanya? Pernah ada eh, berisik lah. Karena kenapa? Ya, mungkin juga ada dua sisi juga perlu memperbaiki diri, dari sisi kapten, dari sisi member juga gitu. Jadi ya eh, belajar dari situ pelan-pelan kan diperbaiki. Mungkin si Dwi ini si Mary lah yang gue ingat persis. Yang kalau si Bro Robert sama si Bro Faruk lah itu kan orang-orang lama nih, teman-teman lama nih. Kalau Bro Felix kan baru tuh. Sama juga Bro Valdi juga baru gabung. Terus ya mungkin si Bro Valdi ini kan teman Jonathan. Dan beda rasanya belajar sama teman sama belajar sama orang baru. Pasti beda. Kita ngalamin itu semua. Agree Kapten, thank you Kapten jawabannya. Ntar gue sampaikan ke teman gue kalau ada yang ingin lagi. Karena gue cuma masuk GC doang, gak pernah masuk yang lain dan gak pernah percaya juga. Oh gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, kalau mau coba yang lain juga ya istilahnya tes. Ya kan?
tes air dulu gitu. Barangkali itu ya biasalah. Kita ada namanya ya. Tetangga itu lebih hijau, kelihatan lebih hijau biasanya gitu. Tes ombak ya. Rumput tetangga itu kelihatan. Ini ya guys ya, kelihatan hijau gitu. Nah, nanti baru setelah coba baru biasanya tuh. Oh iya, ini tahu mana yang berkualitas, mana yang tidak. Gitu. Oh iya ya, udah banyak berarti ya Bro Felix ya. Iya ya. Cerita lah, gue punya cerita ya. Ini gue masuk pernah ya. Waktu itu saham ya. Mungkin kalian tahu lah siapa itu yang pom-pom saham. 2021 dulu gue masuk. 2020 gue masuk. Si Delvin ya. Gue masuk itu kalau nggak salah berapa ya? 2,5 juta ya kalau nggak salah ya. 2,5 juta. Oh, lo pernah juga masuk ya? Ya, 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 ya. Ya, gue itu kedua. Sebelumnya itu gue ada masuk forex, tetapi sampai sekarang masih ada grupnya sih. Ya, masih ada. Cuma gue udah jarang buka lagi. Ya itu juga kurang oke gitu. Maksudnya hanya cek-cek doang, nggak ada live kayak gini, nggak ada edukasi. Tapi itu dari luar ya. Itu forex. Tapi kalau Belvin itu kan saham kan. Jadi gue perhatiin, oh ini nggak ada bedanya nih yang di grup VIP sama yang dia pom-pom di grup itu. Yang di grup yang apa yang di IG-nya dia dalam hati kampret juga nih. Ya kan? Makanya kalau kalian lihat guys, gua kalau di IG postingnya itu hanya sesekali. Ya, karena gua menghargai kalian. Maksudnya misalnya gue sekali biasanya kan ini analisa hari ini. Kalian kan jarang lihat kan. Gua posting apa yang gua analisa kirim di grup, gua posting di IG jarang. Itu sesekali doang. Gitu. Karena ya kalian ya gua menghargai ini komunitas gitu. Kecuali kalau yang rekaman kayak gini gue video YouTube segala macam ya itu loh. Karena kenapa kalau yang live langsung kayak gini dibanding nonton recording itu memang feelingnya berbeda sih. Feelingnya jauh berbeda gitu. Udah takut duluan kalau narasinya cara cepat kayak ya pokoknya kalau yang gitu-gitulah. Dulu tiga bulan 700.000. Dulu 3 bulan 700.000 akhir. Yang apa itu Bro Faruk? Gue juga pernah masuk. Oh ya itu yang tadi Belvin punya ya. Cuman cari cuan dari jualan kelas dia. Iya ya si Belvin itu bisa jadi cari cuan dari situ. Tapi itu biasanya itu nggak bakal bertahan panjang ya biasanya. Sesuatu ya. Jadi ya mungkin dia juga nyari modal doang gitu. Sama kayak si Timothy lah gitu. Sama kayak si Timothy lah. Kalian masuk grupnya dia berapa ya setahun? Ada yang masuk grup Timothy nggak? Gua dengar-dengarnya sih membernya lumayan ya, puluhan ribu ya. Dari situ aja udah berapa duit dia? Udah ratusan miliar gitu. Belasan juta gila ya. Oh enggak maksudnya, oh kirain tadi member banyaknya. Itu 17 juta itu berapa ya? 1 tahun. Buset. Terus selama setahun itu dapat apa ya ada kalian? Karena 21 tahun. 21 juta atau 17 juta lah setahun. Apalagi fokusnya di itu ya, di market apa namanya? Bitcoin.
Ya, nggak tahu ya, bingung juga ya. Ada live nggak gitu maksudnya, atau hanya dia kirim video-video doang segala macam. Atau mungkin ada video live sesekali gitu-gitu, ada mungkin ada meet up gitu, semacam gathering gitu. Kapten izin pindah device ya. Oke oke, siap siap. Oh iya ya, kadang Amsyong kapten. Iya lumayan ya, 21 juta kan itu bisa diputar tuh kalau gua di forex tuh. Dapat margin call ya, emang ada trading. Gak ada, hanya rekomendasi koin. Oh kan, itu nggak worth it banget ya. Itu. Iya, berarti dia hanya ini doang ya. Motivator doang itu ya. Motivator segala macam. Sig Signal kapten. Oh, ada signal juga ya. Ada. Ya, ya. Ya, itulah berarti ujung-ujungnya kan signal ya. Selama setahun ya. Sebenarnya yang paling penting itu di grup itu sebenarnya itu kayak gini, psikologi. Kalian belajar psikologi, harus dikeramasin supaya kalian ini paham. Habis cuma modal untuk trading. Ini untuk modal trading forex sudah banyak. Ya, ya. Kayak amazing sih. 21 juta. Makanya guys, ini sebelum kita naikin harga nih, nggak itu nggak bakal naik kok guys. Udah mahal. Jadi gini, ya ini juga ini sama jawabannya apa yang tadi gue jelasin di awal webinar yang ditanya tadi Bro Robert ya, ya kan? Jadi eh, kalau kalau grupnya bagus, kalau belajar giat, kayak kita di sini hampir berapa seminggu berapa kali live gitu kan. Jadi ya murah lah itu dibanding loss kalian gitu loh kalau kalian ngikutin gitu. Soalnya terkadang gini guys, yang paling jujur ya, ini juga sebenarnya kadang gua mikir ya. Ini gua dapat ilmu susah payah banget gitu loh. Ya kan, tetapi dengan gampangnya apa namanya? Kalian cuma bayar 7 misalnya ya, udah pada tahu lah 7 juta setahun misalnya. Bersyukur yang udah lifetime ya guys ya. Mana nih suara yang lifetime nih? Bersyukur loh, bersyukur yang udah lifetime nih. And ya jadi 7 tahun itu murah kalau kalian mau belajar. Ya kan murah banget dibanding kalian los. Misalnya kayak aku kasih contoh lah. Ini siapa lah yang sudah dihambelkan tadi saya si bro kalian lihat tadi kan ada bro Antonius ya yang baru muncul bulan ini karena kenapa? Bulan lalu sudah dihambelkan. Dan dia off sebulan kan. Jadi dia mulai lagi. Jadi gue yakin pasti gede itu lossnya. Makanya sampai dia bertapa sebulan dulu. Jadi dibanding loss dengan fee yang kalian masuk GC itu tidak jadi apa-apa. Karena kenapa? Kita kehilangan 1.000 2.000 di market forex sudah kayak ini bagi-bagi duit gitu. Gue ngerasain feelingnya. Gitu. Tapi bersyukurnya juga kapten satu mau apa namanya mau grow gitu loh, mau grow. Karena kalau dia sendiri memang dia nggak bisa handle. Gitu ya. Si Smerik katanya baru oh ya ya udah notice kayak itu ya. Udah lagi langsung diambil 2 tahun lagi loh.
Thank you udah percaya sama GC nih. Pasti perpanjangnya itu dari hasil trading, pasti. Ya, setahun itu setahun panjang guys. Coba bayangin ya, kalian belajar, kalian nanya japri kita jawabin, kita keramasin. Ini dari tadi gue ngomong ya, dari kita awal. Sekarang gue masih ngomong. Gue ulangi hal yang sama. Tapi habis gue ngomong nanti tidurnya enak guys. Udah capek kan, tenaga habis. Tinggal berapa orang lagi nih? Ini masih ada 19 orang. Tadi ada yang nanya ini Junam, jangan. Ini udah hari Jumat soalnya. Jadi udah lupain market dulu ya. Habis dikeramasin enak. Ya Bro Julius ini Bro Julius juga kan belum lama gabung kan. Jadi ya eh, ya lo ada 1 tahun ke depan, kurang lah. Lo belajar banyak ya. Belajar banyak, yang sia-siain. 7 juta itu sia-sia kalau kalian nggak belajar. Tapi lebih sia-sia kalau hanya signal. Karena proses belajar itu terus menerus guys. Kita belajar sesuatu itu tidak bisa dalam 1 tahun. Untuk memaster atau menguasai sesuatu itu kan kuliah aja ya 4 tahun. Siapa yang udah S1 di sini? Atau yang masih OTW gitu. Kalian butuh 4 tahun guys. 4 tahun itu pun belum jadi. Masih kalau kalian nanti diterima kerja masih harus training lagi 3 bulan. Ayo relating guys. Ya kan? Cuma dapat ijazah, iya loh 4 tahun bayangin. Nah itu ya, ini ya. 1 semester kalian berapa? Ayo kita ini ya, kita pilih-pilih. Dulu gua waktu itu gua kan UBM ya, alma mater UBM. Gua semester itu 6 juta. Ya, berarti setahun 12 juta. Belum yang lain-lain. Belum transportasi, ya kan? Itu pun kita rela diomelin apa namanya itu, diomelin dosen, ya kan? Belum lagi kalau telat karena gua kan malam ya, gua ngambil malam. Ya kan? Udah kerja malamnya ada tugas pula gitu-gitu. Ya kan? Jadi setahun gua bayar 12 juta. Itu selama 4 tahun guys. Bayangin aja sendiri itu. Ya kan? Ya kan? Udah. Nah, di dalam proses kita masuk kuliah itu ada tenaga, ada bensin, ya kan? Ada yang kita apa namanya korbanin lah ya. Itu sama di dalam proses belajar di sini walaupun kalian bayar tetapi kalian ada MC. Sebenarnya nggak MC sebenarnya kalau kalian langsung ikutin. Ngikutinnya gimana? Kalian cuma deposit $200 pakai 0,01. Tetapi yang bikin MC itu karena rakus. Karena tidak mau kalah, tidak mau menerima kekalahan. Udah mulai 2023 ya. 2023 itu udah mulai mantap lah, udah mulai yakin. Setahun setelah join Fortem atau GC. Kalau yang masih ingat-ingat lah ya, gue mungkin paling ini ya. Kalau gue lagi ini, gue paling sering share analisa waktu itu. Ya itu. Ya. Gue paling sering share analisa waktu itu. Gue sekelas sama si Bro Frederick kalau notice. Mungkin Bro Faruk ya, sama ya Bro Faruk ya. Sama Bro Orik juga. Begitu lah.
Yang ini kendal-kendal hari Jumat ya guys ya. Ini habis ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Yes bro Darwin. Gua X, jadi karena gua sering kirim analisa, waktu itu masih di Telegram. Nah, setelah ini si Bro Jonathan lihat gua boleh jadi kapten kapal. Nah, udah kita ketemu, dia ngajak. Si kapten satu itu gua nggak pernah japri dulunya lah. Nggak pernah. Dia yang duluan japri gua. Mungkin kalian pernah dengar dia ngomong kan. Jadi gua hanya memperhatikan market, apa yang dia omongin gua praktekin. Ini nanti komunitasnya semakin bagus, mungkin kita nyari kapten 3. Kapten 3 benaran gitu ya. Kalau ini kan sekarang kapten 3 ininya kan masih belum sah, itu kan kapten si apa namanya? Stephen ya. Ya, Stephen. Tapi si Bro Stephen masih itu kok, masih naik turun. Ya, kalau kena humble dia biasanya dia itu pasti dia off. Sama lah, yang biasanya dihambelkan kan pasti di. Jadi eh, awalnya Stephen Kohar kukirain anak tokeku. Maksudnya anak tokeku gue nggak ngerti pak. Maksudnya gimana bro Julius? Tapi kalau dia udah punya dasar sebenarnya. Si Bro Stephen itu secara ini dia udah punya dasar. Structure market dia udah tahu. Cuma sejak Trump jadi presiden kan kalian tahu sendiri kan. Kalian tahu sendiri kan. Setelah Trump jadi presiden, market udah ugal-ugalan. Jadi strategi yang dia pakai di M5 itu udah nggak, maksudnya udah nggak kompatibel lagi lah di market. Eh, kita sih masih belum nyari ya, karena ini kita masih bisa handle 2 orang. Jadi mungkin kedepannya akan ada. Kedepannya aja. Tergantung kan, ibaratnya gini, suatu komunitas itu kan lama-lama kan berkembang kalau bagus. Kalau kepercayaan terbangun dengan baik. Jadi lama-lama kan member happy atau customer happy kan berarti mereka perpanjang. Yang sudah ada di dalam mereka perpanjang terus. Nah itu. Berarti kalau kita nggak bisa handle berdua, berarti ya kita cari lagi nanti kapten 3. Mungkin nggak kapten 3, tetapi paling tidak ada semacam apa ya, yang handle lah. Mungkin kayak misalnya kalian lihat sendiri kan, yang kirim analisa kan gua kan. Ya mungkin kedepannya mungkin kalau ada kapten 3 ya mungkin tugasnya gitu-gitu. Tetapi ini arahannya tetap 2 orang. Gua sama Bro Jonathan. Gitu ya, mungkin nanti kalian salah satu di sini yang masih ini, yang masih berdua, kita nggak tahu kan. Soalnya awalnya si Bro Jonathan itu mikir dia masih bisa handle sendiri gitu. Tapi ya yang namanya perusahaannya makin tinggi ya dia butuh ini kan. Dia butuh dia butuh general manager, habis general manager ada dia butuh manager lagi, dia butuh supervisor gitu-gitu. SOP-nya udah bagus banget ya Bro Stephen di kondisi market sebelum. Bener, bener. Ya mungkin sih inilah beberapa teman-teman di sini ya udah ini. Dan gue juga belajar juga dari dia guys. Maksudnya gue belajarnya kombinasiin. Ada memang hal-hal yang gue belajar dari dia, misalnya dia fokus M5 kan. Dia itu mah hanya masalah waktu aja. Dia hanya adaptasi aja. Cuma kalau dia lagi kena humble sekali 2 kali, dia pasti off-nya agak lama. Karena dia orangnya kesel gitu.
Bukan bukan karena NC semacamnya, bukan dia. Karena dia ngehargai banget rulesnya dia kalau dia. Adaptasi. Makanya yang tadi gue bilang di awal, kalau lagi tahun ini semenjak Trump ya bagusnya buy stop sell stop. Ya, pasti akan ada candle-candle panjang tiap hari. Lihat aja yang ke kemarin guys ya, kemarin malam naik terus berapa jam ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, ih gila. Hampir 18 jam naik terus. Ya. Pokoknya kalau yang ngikutin Trump yang udah bisa beradaptasi sih pasti cuan-cuan banyak. Yang lain. Ya guys ya, ini masih 19 orang. Ada Bro Darwin, Denny, Faruk, Felix, Gemma, Yeni, Julius, Malvin, Maria, Mary, Renda, Robert, Roberto, Robin, Sani, Steven, Valdi, dan Bro Willy Wijaya. Gimana Bro Willy Wijaya? Bro Indah aja yang jadi kapten 3. Eh, calon-calon, calon-calon, calon-calon. Tapi gini, beda-beda tipikal orang. Ada yang memang kalau udah profitable nggak mau gitu, nggak mau sibuk dengan grup gitu. Kalau gua mungkin gua pengen sibuk kali ya, pengen ada aktivitas aja gitu. Tergantung kan. Aman bang, plus hari ini, oh puji Tuhan. Keep it up ya. Oke guys, ternyata udah melebihi setengah jam, pas jam 10. Dan kita sudahi ya, kita santai pada malam hari ini. Tidak ada call trade selain daripada paper trade tadi, walaupun ada yang ikut. Ya, buat kalian yang sering ikut ya belajar baik-baik. Kalau ada salah kata guys, mohon maaf. Ya itu bukan sengaja, tapi itu hanya keramasan aja supaya kalian bisa lebih aware. Terkadang orang itu harus dikeramasin dulu baru dia aware ya. Thank you guys dan sampai ketemu minggu depan. See you, good night and God bless you all. Bye bye.